Honestly, saudara, dari dalam hati saya, saudaraku, yang paling dalam. Kemarin pun saya katakan ini kepada Pak Jonathan, saudara, kepada Pastor Joe, saya katakan kepada beliau, I'm truly thankful. Sepanjang 1 bulan ini, saudara, buat saya diberi kesempatan untuk saya bisa bercerita kepada saudara. This is the first time, saudaraku. Selama ini hanya bagian dari khotbah. Tapi kali ini saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang sahabat terbaik saya, saudara. Dan buat saya itu adalah satu privilege. It's a privilege for me. I love the title of the sermon today, saudara. Delighting the Holy Spirit. Menyukakan Roh Kudus, menyukakan Tuhan. Doa saya ya, 2021 ini. Doa saya, saudaraku. Dari sound mungkin boleh dibantu suaranya. Ini jadi tujuan hidupmu di 2021. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini jadi tujuan hidup. Whatever you do, whatever you say, whatever you think, loh. Doa saya ini tujuan hidupmu, saudaraku. Karena truly, he is a person. He is not a thing. Dia bukan benda, Pak. Karena dia person, saudaraku, dia punya perasaan. The same thing dia bisa disukakan, saudara. At the same time, saudara juga bisa mendukakan dia. Because he is a person, dia satu pribadi, saudara. Doa saya di 2021 ini, saudara bertumbuh dalam kepekaan saudara. Kepekaanmu berkembang, saudaraku, untuk mengenal dia, untuk mengerti apa yang dia rasakan. Kenapa saya katakan bertumbuh di dalam kepekaan, saudara? Karena kepekaan itu muncul dari kedekatan. Saya nggak bisa katakan kepada saudara saat ini diberikan kepekaan, saudaraku. No, kepekaan itu muncul dari kedekatan saudara. Ketika saudara mulai dekat, saudara tahu apa yang disukai, apa yang nggak disukai. Ketika saudara dekat dengan seseorang, saudara jadi tahu pribadi seperti apa sih orang itu. Yang mengerti katakan amin. Dan semakin saudara kenal pribadi seperti apa, muncul rasa sayang. Hal yang sama ketika saudara dekat dengan seseorang juga begitu, saudaraku. Dari kenal, saudara jadi ngerti nih, orang macam apa sih istriku ini, orang macam apa sih suamiku ini. Dan dari situ muncul rasa sayang. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Gimana saudara bisa mengerti kalau bahkan gak deket? Gak bisa. Gak akan bisa. Dari kedekatan muncul rasa sayang. Dari rasa sayang muncul perhatian. Yang mengerti katakan amin. Pak, itu sebabnya beda saat teduh. Hanya sekedar nyanyi, ibadah begini ya saudaraku, hanya sekedar saudara nyanyi, saat teduh di rumah hanya sekedar saudara nyanyi. Habis selesai nyanyi saudara kasih list doa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Habis selesai saudara merasa sudah mengatakan semuanya, saudara bilang amin. Sudah ngerti saya maksudkan? Beda dengan saudara sengaja. Memang pengen tahu. Apa sih yang Roh Kudus mau? Apa sih yang Roh Kudus suka? Ini yang jadi doa saya, saudara. 2021, kekristenan diubah. Sepanjang tahun ini, doa saya
tahun Roh Kudus, Pentakosta sepanjang tahun. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran sepanjang tahun. Yang sudah kering, yang rohnya sudah kosong, yang sudah jadi tulang kering. 2021 dibangkitkan kembali, dihembusi lagi dengan angin Roh Kudus. Bangkit kembali saudaraku. Karena beda-beda saudara, beda. Ingat ini saudara. Roh Kudus itu pribadi yang sangat peka loh dia itu. Dia itu sangat peka. Saya kasih ayatnya ya saudara. Kita buka di dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-14. Ada banyak orang salah mengerti ketika mereka membaca ayat ini saudara. Di sini dikatakan seperti ini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kan terdengarnya aneh ya saudara. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Maksudnya gimana saudaraku? Sesederhana, He love you too much. Saudara pernah gak sih sayang sama orang? Begitu sayangnya. Saking sayangnya saudaraku sama orang itu. Muncul rasa kepemilikan yang begitu besar. Pernah gak? Saudara yang awal-awal pacaran. Kalau sekarang mah gak berasa saudaraku. Kalau udah menikah 20 tahun mah terserah aja. Nah kan sering kali. Kalau saudara masih ingat awal-awal saudara pacaran. Pacar saudara mau kumpul sama teman-temannya aja gak dibolehin. Pakai rok kependekan sedikit katanya nanti orang lain lihat. Turunin. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kenapa? Begitu sayangnya sampai muncul rasa kepemilikan. Rasa kepemilikan yang begitu besar sampai muncul rasa mengingini. Rasa mengingini saudaraku yang ada ketika saudara lebih dekat dengan orang lain daripada dengan dia, cemburu saudara. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Saudara kira kenapa? He love you just so much. I wish you know this. Saya berdoa orang-orang Kristen bisa menyadari yang satu ini saudaraku. Dan mulai belajar ngerti hatinya Roh Kudus. Sakit loh saudara diduain itu. Gak enak loh dianggap gak penting itu. Bahkan di dalam ayatnya, di dalam Yakobus 4 saudara. Saya ajak saudara buka Yakobus 4 ayat yang ke-5. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Apa itu maksudnya saudara? He is spirit saudara. Tuhan itu bukan daging. He is spirit. Itu sebabnya dia mengatakan roh yang diberikan kepada saudara itu diingininya dengan cemburu. Dalam bahasa Inggrisnya saudara dikatakan di sana, he has strong desire for us. Itu sebabnya saudaraku begitu dia lihat saudara jauh, begitu dia tuh bisa didukakan loh saudara. Banyak orang Kristen hanya mengenal pribadi yang satu ini sebagai satu, apa ya saudaraku, apa sih ngomongnya? Kekristenan itu bukan kayak nun jauh di sana, bukan agama yang that's it, saudara datang ke gereja, ibadah, sudah selesai tugasmu, pulang, bye-bye. No. Dia tidak turun ke dunia ini mati di atas kayu salib untuk itu. He want fellowship with you. I pray saudara. 2021 ini saudara belajar ngerti hatinya Tuhan. Saudara pikir kenapa sampai Daud itu disebut a man after God's own heart? Apa karena dia gak pernah bikin dosa?
Dia orang sempurna Pak? Forget it. Far, jauh dari itu saudara. Tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat kenapa kok Roh Kudus itu sampai jatuh cintanya begitu rupa sama Daud ini saudaraku. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-13. Ini doanya Daud saudara. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara tahu kapan Daud tulis Mazmur ini saudara? Apa ketika dia sedang ada dalam keadaan terbaiknya dia? Saudara masih ingat ketika Daud jatuh dalam dosa saudaraku? Masih ingat ya? Bagaimana dia berzina dengan Batsheba? Setelah itu diatur supaya Batsheba ini saudaraku dengan suaminya Uria, dia kirim suaminya ke medan perang paling depan biar suaminya mati. Habis suaminya mati, dia bebas mengambil Batsheba sebagai istrinya. Setelah semua yang Daud lakukan itu saudaraku, sampai di satu titik Tuhan kirim nabinya Nathan. Dia tegur Daud. Daud sadar. Daud sadar dia salah saudara. Daud tahu tuh saudaraku. Daud tahu siapa pribadi yang sudah mengangkat dia di posisinya saat itu. Daud sangat tahu. He was nobody. Then he become somebody. Dia hanya tadinya penggembala 2-3 ekor domba, saudara. Lalu dia jadi raja. Dia tahu siapa di belakang semua itu. Dan saat dia menulis ayat ini, saudaraku, dia sadar dari segenap hatinya, dia salah. Yang membuat saya terharu dengan Daud, saudaraku, bukan karena kesalahannya. Bukan karena dia tulis ayat ini. Yang membuat Roh Kudus sampai begitu rupa dengan Daud. Karena Daud lebih takut kehilangan Roh Kudus daripada takut hukumannya. Dia gak mau kehilangan Roh Kudus. Dia sampai mengatakan, Tuhan jangan buang aku. Bukan takut hukumnya. Bukan hanya sekedar, dosa nanti masuk neraka. Bukan. Tapi ketika dia melakukan itu, dia tahu dari dalam hatinya, saudaraku. Dia membuat orang yang paling dia sayangi, pribadi yang paling dia sayangi, sedih. Itu yang membuat Tuhan itu sampai begitu rupa jatuh cintanya, saudara. Sama Daud. Berbeda dengan Saul. Kalau saudara mau bicara soal dosa ya, dosanya Saul gak ada apa-apanya. Nothing, Pak. Apa sih? Cuman disuruh saudaraku, lembu sapi semuanya disuruh bantai. Saul berpikir nih lembu gendut-gendut sayang, udah dibiarin hidup aja. Gak banyak dosanya Saul itu. Kalau saudara compare sama Daud, nothing saudara, beneran nothing. Tapi ketika Samuel menegur Saul, apa yang dilakukan Saul? I don't make a mistake. Saul berdalih. Saudara pernah gak sih menghadapi orang di sekeliling saudara bikin salah? Berapa banyak saudara katakan ini? Saya bukan jengkel salahnya, pastor. Tapi ketika udah ketahuan salah dan ditegur, masih alasan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bukan salahnya it's okay. Tapi gak ngerasa bersalah setelah bikin salah. Itu sebabnya istri-istri kalau suaminya minta maaf ditanyain. Minta maaf karena apa? Kan? Istri-istri kan? Suaminya minta maaf gak langsung, ya dimaafin gitu. Minta maafnya karena apa? Kamu gak tahu salahnya apa. Saudara mengerti yang saya maksudkan?
Saul, saudara. Dia nggak peka dengan Roh Kudus. Dia nggak sadar. Sampai satu titik ya saudara. Roh Kudus undur dari hidup Saul. Itu pun Saul nggak sadar. Kebangetan tuh saudara. Kalau ada hari-hari ini di antara saudara yang seperti ini ya saudaraku, saya berdoa. Please. He is a person. Dia bukan benda loh saudara. Dia bisa sedih. Kenapa saya menceritakan ini semua saudara? Mungkin saya nggak pernah se-emosi ini khotbah saudaraku. Selain ketika saya bicara tentang sahabat saya ini. Karena buat saya saudaraku, he's too good. Saya tidak melayani di mimbar ini karena saya harus. Saya tidak melakukan apa yang saya lakukan karena saya istri pendeta. Tapi saya berhutang segalanya kepada dia. Ketika Daud mengatakan perkataan itu, I know how it feels. Jangan buang aku Tuhan dari hadapanmu. Saya berdoa kecintaan yang seperti ini. Itu yang ada atas umat Tuhan di 2021. Saudara tidak ke gereja karena saudara harus. Bahkan karena saudara tahu, bahkan ada resiko ketika saudara beribadah seperti ini. Tapi begitu rupa saudara gak bisa menahan cinta saudara. You come. Sekalipun di gereja kita semua protokol saudaraku, kita gak main-main. I tell you, kita gak main-main saudara. Semua yang kita lakukan di sini bukan supaya gak ketahuan polisi, bukan karena kayak kucing sama tikus saudaraku. Gak ketahuan buka, ketahuan tutup lagi, no. We are serious doing it. Supaya apa? Supaya kita masih bisa bersama beribadah di tempat ini. Dan saya bersyukur saudaraku dengan jemaat keluarga Allah, saudara mengikuti semuanya dengan baik. I appreciate. Saya appreciate kesadaran itu saudaraku. Ketika saya bagikan firman ini ya saudara, saya gak punya keinginan yang lain. Saya gak peduli sampai seberapa sih khotbah itu saudaraku. Tapi satu aja yang saya rindu saudara. Daud berjumpa dengan satu pribadi ini. Dari penggembala 2-3 ekor dia diangkat jadi raja saudara. Satu aja yang saya berdoa saudara. Semua destiny yang ada di tempat ini, tujuan hidup Tuhan, gak ada yang kecil loh atas hidup saudara. Dan saya gak mau melihat itu disia-siakan sementara saudara hidup. Kenapa saudara butuh Roh Kudus? Karena dia roh yang mengangkat para raja saudara. Saudara harus kenal ini. He's beyond everything. Dia mastermind dari semuanya. Strategi manusia terbatas. Tapi kalau kau kenal roh yang satu ini, dia akan membuat destiny, DNA yang besar dari hidupmu itu bangkit. Dia akan jadikan satu demi satu kau bintang, saudaraku. Itu sebabnya saya gak mau saudara miss ini. Ada satu pribadi lain yang miss yang satu ini, Simpson namanya Pak. Dalam dirinya no doubt saudara ada kebesaran begitu rupa, no doubt. Siapa yang gak kenal Simpson? Siapa yang gak tahu kekuatan Simpson? Tapi dia main-main loh saudara dengan dosa. Berapa banyak orang seringkali orang Kristen masih main. Habis dosa terus dilihat dulu. Gak ada apa-apa kok. Gak apa-apa kok, aman, masih aman. That's Simpson saudara. Simpson tahu dia salah loh Pak. Tapi dia masih merasa apa? Gak kehilangan kekuatan kok. Nothing happen. Sampai titik tertentu Tuhan undur dari hidup Simpson and he is nobody. He becomes nobody. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Hal apa saja sih yang bisa menyukakan Roh Kudus dan hal apa sih yang bisa mendukakan dia?
Kadang kita sebagai orang Kristen kita tuh nggak sadar, saudara. Tapi kalau saya hari ini membrought up ini kepada saudara, saya berdoa. Awareness itu muncul dalam hidup saudara. Sehingga apa yang kau lakukan, engkau sadar ketika kau lakukan seperti ini, Roh Kudus sedih loh. Ketika saudara lakukan seperti ini, itu menyukakan hati Roh Kudus dan kau lakukan lebih lagi. Siap ya saudaraku, mau ya? Kita belajar ya, kenal ya. Jangan hanya nun jauh di sana, jangan hanya cuman ritual ibadah, no. Kenali dia. Dan by the way mengenal dia itu seru loh saudara. Nanti saya cerita ya. Why I fall in love with him. Mengenal dia itu sangat seru sekali. Yang pertama saudara, kita buka yuk Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 sampai 30 dulu ya. Nanti saya lanjutkan, kita baca 31, 32 sampai 30 dulu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang pertama saudara, apa sih yang bisa mendukakan atau menyukakan Roh Kudus? Ternyata saudaraku, perkataan kita itu bisa loh bikin Roh Kudus happy, bisa bikin Roh Kudus sedih. Ada banyak di antara kita mungkin ngomong kayak gini, saudara merasa berhak. Pastor, mulut-mulut sendiri kok, mau ngomong apa juga terserah. Kan ada ya yang begitu ya. Mulut-mulut kita sendiri kok, kita mau ngomong apa juga terserah. Sadar ini saudara, ingat aja, dia itu roh yang peka. Saudara kalau ketemu pribadi, saudara kan bisa ngomong ya. Ada pribadi tertentu yang cuek-cuek aja. Mau ngomong apa aja juga dia cuek-cuek aja. Bahkan kalau kita ngomongnya nggak to the point, dia nggak sadar. Tapi Roh Kudus itu lembut saudara. Dia itu very sensitive. Perkataan yang negatif, perkataan yang nyinyir, perkataan yang kasar, perkataan kotor, perkataan yang menghancurkan orang lain, itu mendukakan dia. Dia sedih saudara. Saudara pernah gak sih deket-deket orang yang nyinyir sampai loh saudara, gak betah di situ? Pernah gak? Loh ya sama. Roh Kudus tuh ya sama. Dan by the way, gak semua perkataan itu lisan ya saudara. Yang mengerti katakan amin. Zaman sekarang banyak perkataan tertulis. Pastor maksudnya apa perkataan tertulis? Tuh sosmed saudara tuh. Statusmu apa? Bu sama-sama loh saudara, bu gak usah pakai status galau gitu, kenapa sih saudaraku? Yang mengerti katakan amin. Sama-sama saudara tulis di sosial media saudara. Boleh kita sepakat yuk, sosial media saudara mempermuliakan dan menyukakan hatinya Roh Kudus. Katakan amin. Oh kalau mau tepuk tangan semakin yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Sosial media keluarga Allah mulai hari ini memuliakan nama Tuhan. Saudara pernah lihat saya di atas mimbar jelek-jelekin orang? Saya berkhotbah belasan tahun, saudara. Saudara tahu kenapa? Itu bukan urusan saya. Yang mengerti katakan amin. Mereka punya tuan mereka. Biar tuannya yang urusan sama hambanya. Yang mengerti katakan amin. Saya gak punya hak saudara. Saya boleh gak setuju, that's fine. Tapi saya gak punya hak. Masing-masing hamba Tuhan punya tuannya sendiri. Nggak usah tunggu saudara jelek-jelekin. Nggak usah tunggu saudara nyinyir-nyinyirin, marah-marahin. Kalau dia melakukan apa yang tidak berkenan di hati tuannya urusan. Salah-salah kalau saya yang menjelekkan saudaraku. Saya yang urusan sama tuannya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini saudaraku. Ingat ini baik-baik. Hidup mati ditentukan lidah. 2021, doa saya, engkau menggemakannya dengan bijaksana, sehingga buah yang kau tuai manis rasanya. Oh aminmu yang paling keras.
paling meriah buat Yesus Tuhan kita, tepuk tangannya. Yang kedua saudara, yang kedua saya lanjutkan ya, ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saya bagi jadi dua saudaraku. 31, 32 ini saya bagi jadi dua. Yang pertama, ternyata saudara, perbuatan kita itu bisa menyukakan atau mendukakan Roh Kudus. Jadi apa yang kita lakukan saudaraku? Alkitab mengatakan ternyata yang namanya kepahitan, yang namanya, maaf saudaraku, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu tidak menyukakan Roh Kudus. Jadi yang kedua saudaraku, ada yang namanya perbuatan kita bisa nggak menyukakan Roh Kudus. Ada sebagian orang berpikir it's okay, kemana-mana rame, kemana-mana ribut, di keluarga ribut, ketemu orang ribut, di pelayanan juga ribut, Komsel ikut ribut, saudaraku. Di keluarga juga ribut. Saudara pikir it's okay ribut-ribut saudara. Tapi tahukah saudara? Oh betapa indahnya. Apa saudaraku? Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Doa saya gereja Tuhan, keluarga yang ada di sini, pasangan suami istri, rekan sepelayanan, hidup rukun bersatu. Udah, sama-sama gereja Tuhan gak usah saling menjelekkan. Semua punya panggilannya sendiri-sendiri. Hidup rukun kenapa? Kita berkata apa sudah? Kesanalah apa? Berkat dicurahkan. Suami istri yang rukun, kesana berkat dicurahkan. Tim pelayanan yang rukun, kesana berkat dicurahkan. Gereja yang rukun, kesana berkat dicurahkan. Aminnya yang paling keras terjadi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Masih dari ayat 31 dan 32 tadi, ada yang namanya perbuatan kita. Tapi yang ketiga, ada yang namanya sikap hati saudara. Sama-sama Saul sama Daud saudara. Maaf saudaraku. Yang namanya sikap hati yang dimaksud di sini adalah di ayat 31, kepahitan, kegeraman, kemarahan. Jadi sama-sama saudara mengalami dalam kehidupan di 2020, saya tahu saudaraku, banyak apa ya? Kalau saya bilang tuh 2020, tahun-tahun inilah saudara, tahun dimana Tuhan izinkan ini semuanya terjadi ya saudaraku. Banyak fenomena saudara. Sebenarnya sesederhana gini mungkin ya saudara. Ini adalah tahun yang menyingkapkan aslinya saudara seperti apa. Pandemi itu ya saudara, dia tidak membuka hal baru. Dia hanya memunculkan jati diri saudara yang asli. That's it. Tapi ketika saudara menyikapi dan merespon itu dengan benar, saudara tahu, oh oke, ternyata saya seperti ini. Ternyata yang tidak saya sadari, masih ada loh kepahitan yang saya simpan. Ternyata yang enggak saya sadari, masih ada loh sifat-sifat, hal-hal, sikap-sikap yang tidak baik yang saya simpan. Doa saya ketika itu dibukakan. Saya berdoa saudaraku, bagian yang keempat ini bukan hanya sikap hatinya benar, tapi bagian yang keempat ketika itu dibukakan engkau respon dengan benar. Aminnya yang paling keras. Respon dengan benar, it's okay. Kenapa sih emang kalau saudara lihat diri saudara ada bagian yang gak baik, emang kita gak sempurna kok, kenapa?
Nggak penting itunya saudaraku, yang penting responmu setelah itu. Sudah tahu ada bagian yang nggak baik, jangan seperti Saul. Jangan berdalih, jangan nyalain orang lain. Itu salahnya Samuel sih, datangnya terlambat. Coba kalau Samuel nggak datang terlambat, mana berani saya memimpin persembahan. Karena Saul pada saat itu menggantikan fungsi imam, saudara. Yang harusnya raja nggak boleh, Saul ambil. Samuel marah, saudaraku. Kok kamu berani-beraninya menyentuh itu? Saul bilang, habisnya. Yang mengerti katakan amin. 2021 saudara, bagaimana responmu ketika kau mendengar firman Tuhan akan menentukan hidupmu. Ada sebagian orang dengar firman langsung defense. Kayaknya pendetanya nyinggung saya ya. Loh padahal khotbah itu kan orang banyak toh saudaraku. Apa pendetanya tuh sempet sih saudaraku satu-satu dicek gitu. Dalam satu hari minggu adakan survei. Jemaatku minggu ini terbanyak melakukan apa? Khotbahin gitu. Apa gitu saudara? Enggak loh saudara. Enggak ada waktu. Ini adalah pesan yang Tuhan berikan. Ini adalah rema dari bulan ke bulan yang Tuhan remakan untuk gembala sidang saudara. Dan kalau itu berbicara dalam hidup saudara, be thankful. Bersyukur artinya apa saudaraku? Dia peduli atas hidupmu, dia tidak tinggal diam. Tangannya masih menuntun engkau. Dia belum menyerah, dia mau engkau berjuang dan berkemenangan. Responmu saudara, responmu. Jangan seperti Saul, ingat ini saudara. Daud, bukan karena dia perfect, bukan karena dia sempurna. Tapi lebih dari takut dihukum. Dia takut kehilangan pribadinya. Respon kita saudara. Yang kelima. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya. Apa sih yang menyukakan Roh Kudus? Kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke 25 saudara. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang menyukakan Tuhan itu adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus, saudaraku. Yesus juga sama, saudara. Markus pasalnya yang pertama ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Tuhan kita, Tuhan yang taat dipimpin Roh Kudus. Bolehkah saya katakan ini Pak? Enggak selalu dipimpin ke padang gurun itu bukan dari Roh Kudus loh. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen kan sukanya instan toh saudara. Kalau sudah padang gurun tolak dalam nama Yesus. Kan? Kalau sudah diizinkan melalui padang gurun ngomongnya apa? Tengking, bukan dari Tuhan. Loh jangan buru-buru saudaraku. Nah orang Roh Kudus sendiri menuntun Yesus ke padang gurun. Buat apa? Buat diuji loh saudara. Beneran, disuruh puasa. Mematikan daging. 2020-2021 kalau saudara mau merespon dengan benar. Dia sedang mematikan daging. Dia sedang, saudaraku, menyisihkan semua sehingga yang tertinggal itu yang murni. Kalau itu saudara izinkan. Keluar dari semuanya ini, saudara keluar sebagai emas murni. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Izinkan dia memimpinmu saudaraku. Yang membuat seru dari Roh Kudus itu tuntunannya. Kalau saudara ikuti, you will be amazed. Ada salah satu saudaraku tim media. Gereja kita namanya Rendra, saudara. Dia bercerita bagaimana dalam pelayanannya, saudaraku, salah satu yang dia lakukan adalah dia melayani jiwa-jiwa baru di gereja kita. Melalui online, saudara. Itu pelayanannya. Saudara nggak lihat orangnya, saudara nggak ini, tapi dia terus bergerak. Dan apa yang saya sukai dari anak ini, saudaraku. Anak ini tuh cinta, benar-benar cinta, saudaraku. Apa yang dia lakukan bukan sebagai tugas, tapi dia mencintai apa yang dia lakukan.
Satu kali dia menerima satu telepon saudaraku dari seorang jiwa baru. Nangis-nangis saudaraku, bercerita bagaimana dia ditolak sama suaminya. Suaminya keluar dari rumah, meninggalkan anaknya dan istrinya, saudaraku, pergi bahkan melaporkan si istrinya ini ke kepolisian atas dugaan perselingkuhan, saudara. Wah, si istri ini nangis-nangis telepon gereja kita, saya mesti bagaimana? Luar biasanya Rendra ini nggak melayani hanya sekedar, oke, ya sudah, doakan saja. Loh, bukan saya mengatakan jawaban itu salah loh ya saudaraku. Enggak. Bukan itu salah. Tapi dia sungguh-sungguh berusaha mendengar tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus ngomong apa? Ketika dia dengar semua curhatan ini saudaraku, dia langsung respon pertama dia ngomong gini, Roh Kudus, aku belum menikah gitu kan. Nah ini urusan suami istri. Aku mesti gimana Roh Kudus? Harus jawab apa gitu kan. Tapi ajaibnya Roh Kudus itu mengingatkan dia. Tabur kasih. Tabur kasih. Dia bingung. Si istrinya ini ngomong, maksudnya tabur kasih gimana? Orang saya aja pergi ke rumah mertua, tempat suami tinggal, diusir kok. Maksudnya tabur kasih gimana? Dia bingung lagi. Dia tanya lagi Roh Kudus, gimana ini? Tabur kasihnya caranya gimana? Percaya nggak percaya ya saudaraku, semakin saudara berbicara dengan Roh Kudus, dia memberikan petunjuk kepada saudara. Roh Kudus ngomong sama dia, udah nggak usah ke rumahnya orang mertua, beliin makanan yang disukai suami, kirim Gojek. Dia ngomong, nanti kalau makanannya dibuang, orang saya telepon aja nggak mau diangkat, apalagi ini dikirimin makanan. Udah nggak apa-apa lakukan. Dan si jiwa baru ini lakukan, saudara. Nggak lama kemudian suaminya WA. Aku kepengen ketemu anak-anak. Ternyata setelah tabur kasih ini saudaraku, Tuhan bekerja, Tuhan lembutkan hati suaminya WA. Aku kepengen ketemu anak-anak. Rendra bingung lagi saudara. Lah terus gimana ini? Si jiwa baru telepon Rendra, sekarang katanya dijawab pengen ketemu anak-anak. Aku harus gimana katanya. Rendra tiba-tiba digerakkan Tuhan. Ngomong sama si jiwa baru ini saudaraku. Ulang tahunnya kapan? Sebentar lagi. Beliin kue ulang tahun di hari ulang tahun suamimu. Itu semua Roh Kudus tuntun saudaraku. Dia bilang, lah gimana caranya? Nanti kalau saya malah semakin ini gimana? Kamu lakukan aja. Dan ternyata benar saudara. Panggil Gojek lagi, kirim kue ulang tahun. Tahukah saudara, malam itu jam 10 malam, jiwa baru ini kirim foto sama Rendra. Suaminya datang saudara. Satu keluarga berdiri di depan kue ulang tahun. Tangis-tangisan, peluk-pelukan. Keluarga itu dipulihkan kembali. Itulah berjalan bersama tuntunan Roh Kudus. Saudara boleh gak ngerti, boleh gak masuk akal, boleh secara manusia gak mungkin. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun saudara, kerjakan, taat. Taat itu berkat loh saudaraku, by the way. Aminnya yang paling keras. Yang berikutnya saudaraku, waktu saya habis nih, yang ke-6. Seru sekali saudara, kalau bicara soal Roh Kudus seru aja saudaraku. Saya bisa bicara di sini terus sampai malam saudara. Yang ke-6, bagaimana cara kita berdoa itu bisa menyukakan atau mendukakan Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berapa banyak dari saudara di sini yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, good. Berapa banyak di antara saudara yang bisa berbahasa roh? Boleh angkat tangan? Good. Saudara, bolehkah saya katakan ini? Baptisan Roh Kudus, berbahasa roh itu pemberian dari Tuhan loh. Kita aja manusia, kita ngasih pemberian. Pemberian kita dihargai, tidak dihargai, itu beda loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan?
Pertanyaan saya, kapan terakhir kali kau berbahasa roh? Ada banyak orang dikasih pemberian, gak pernah dipakai. 5 tahun yang lalu, Pastor, pas KKR pencurahan Roh Kudus, Pastor, bahasa rohnya cuma dipakai setahun sekali. Rasul Paulus berkata, dia berbahasa roh lebih banyak dari siapapun. Itu cara Rasul Paulus menghargai pemberian Roh Kudus. Dan sebagai akibatnya, tahukah saudara, Rasul yang satu ini menulis 2/3 kitab perjanjian baru. Hikmat yang dari Roh Kudus mengalir dalam setiap langkah-langkahnya. Saudara, di tempat ini banyak orang hanya mengejar suksesnya. Banyak orang mau cepat berhasilnya. Tapi tahukah saudara, berjalan bersama dengan Roh Kudus, banyak-banyak berbahasa roh. Hikmat Tuhan mengalir dari hidupmu, kehidupanmu muncul hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Oh, itu beneran saudaraku. Di saat saudara kehilangan kekuatan, hati saudara habis. Hari-hari ini kan sering kayak gitu kan saudaraku. Salah satu fungsi bahasa roh, dia menguatkan saudara. Ketika saudara sudah kehilangan keberanian, habis akal, panik, biasanya melakukan kesalahan. Tapi kalau kau banyak-banyak berbahasa roh, banyak-banyak. Salah satu yang paling saya suka dari Pastor Jonathan ya saudara. Di saat seperti itu dia gak pernah mengambil keputusan. Dia akan katakan, saya mau doa lagi, besok aja ditanya lagi. Dia gak pernah mau ambil keputusan di tengah kondisi panik, di tengah kondisi ini dia bilang no. Tanya Tuhan dulu. Ketika pagi harinya datang di hadapan Tuhan, dibawa di hadapan Tuhan di dalam doa. Decision demi decision yang benar, menuntun pada hidup yang sukses. Yang mengerti katakan amin? Kadang ada banyak hal saudara, itu bukan hanya sekedar mujizat. Tapi ada banyak hal, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dia taruh hikmat itu. Akhirnya kau bisa make the right decision. The right decision terus yang saudara lakukan, menuntunmu pada kesuksesan. Aminnya yang paling keras. Saya akhiri saudara ke bagian yang terakhir 7. Yudas 1, 21, 23. Pemain musik boleh maju ke depan. Yudas 1, kita lanjutkan ayat 21, 23. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dua-dua ini saudaraku, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Siapa yang dimaksud ini saudara? Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Siapa yang dimaksud di sini? Orang yang belum percaya saudara. Tahukah saudara, salah satu hal yang paling menyukakan Roh Kudus, tidak ada yang lebih menyukakan Roh Kudus daripada jiwa-jiwa saudara. 2021 boleh enggak saudaraku? Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Yang dia mau, kau punya belas kasihan. Jangan hakimi mereka saudara. Honestly, kalau mereka ditanya, mereka tahu mereka salah. Mereka gak butuh penghakiman. Doesn't mean saya membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka butuh belas kasihan. Dan terhadap mereka, Alkitab berkata, saudaraku, berjuanglah untuk mereka, narik mereka dari api kebinasaan. Jangan diem. Ini bukan tahun di mana saudara hanya berpikir untuk diri saudara sendiri. Sosmedmu, pekerjaanmu, hidupmu, perkataanmu, apa yang kau lakukan, jangan jadi jemaat seumur hidup. Layani Tuhan di tempatmu. Bekerja layani Tuhan
di rumah Tuhan. Do something. Untuk apa saudaraku? Menarik jiwa-jiwa ini. Hari-hari ini ya saudaraku, banyak terjadi jiwa-jiwa berdatangan ke gereja kita karena spiritual matter saudara. Tahukah saudara, saya mendengar sangat banyak kesaksian. Ada satu jiwa baru disaksikan saudaraku. Dari agama lain. Pemuka dari agama lain bahkan. Datang ke gereja kita di Solo, cuman mau ngambil uang ATM. Depan saudara yang pernah ke gereja kita di Solo tahu ya, depan gereja itu ada ATM. Dia lewat, dia lihat ATM, dia mau ambil ATM, dia masukkan kartu, mendapati uangnya tinggal 50.000. Yang namanya jiwa baru itu ya gimana sih saudara? Kalau saudara mau tanya sama saya, Bu Nita setuju nggak setuju? Ya nggak setuju. Dia masukkan ATM, keluar uang 50.000, dia lihat ke atas, dia lihat gereja kita, dalam hati dia ngomong, Yesus, kalau engkau benar Tuhan, gimana caranya isi ATM-ku katanya saudaraku. Lah, kalau saudara dengar gitu gimana? Ya saya ya pengen tak cekek loh saudara. Loh tapi namanya jiwa baru lah yang mau gimana? Tapi dia ngomong, kalau engkau benar Tuhan, isi ATM-ku. Uniknya Tuhan kita saudara. Gak tahu dari mana. Dia pun juga gak ngerti siapa. Tiba-tiba berapa hari kemudian dia masukkan kartu lagi saudaraku. Di dalam ATM-nya sudah terdapat uang 500.000 yang dia sampai detik hari ini gak tahu itu uang dari mana. Sejak saat itu dia mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah saudara bisa apa gitu kan? Ya kalau dibilang setuju gak setuju ya gak setuju. Tapi ya gimana? Kadang cara Tuhan itu unik saudaraku. Tetapi apa yang ingin saya ceritakan ini justru dari cerita ini membuat saya malu. Masa sih harus Tuhan yang sampai turun tangan? Lah kemana anak-anaknya? Halo? Saya mendengar satu kesaksian di mana Tuhan menampakkan diri kepada salah satu orang yang belum mengenal Yesus dalam jubah putih dan menarik orang itu. Dan ketika diberikan fotonya, orang itu kaget, itu benar Yesus. Dan dia sudah datang di ibadah di gereja kita di Jakarta ini. Cuman buat saya gini loh saudaraku, itu baik, sangat baik dan luar biasa. Itu kesaksian-kesaksian yang amazing. Dan akan seperti ini banyak terjadi di 2021. Saya perkatakan itu, tapi kan dia malu toh saudara. Senggol kiri kanan dari jauh gini aja saudara. Lah kita anak-anaknya ini di mana semua? Halo? Ayo dong, bangkit. Perjuangkan jiwa-jiwa itu. Bangkit, beritakan Injil buat mereka. Bangkit, ceritakan tentang kabar baik bahwa masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bangkit berdiri saudaraku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Menyenangkanmu. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Oh Lord. Jadikan ini doamu saudaraku, jadikan ini kerinduan hatimu. Menyenangkan Engkau Tuhan, menyukakan hatimu Tuhan. Oh yes, 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 yes Lord.
Hamba deklarasikan saat ini satu demi satu pribadi yang ada di tempat ini. Kepekaan akan apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Kepekaan akan perasaanmu dikembangkan dalam kehidupan mereka. Hamba deklarasikan atas pribadi lepas pribadi. Fall in love deeply. Jatuh cinta lagi dengan Roh Kudus. Amin. Sadar dan peka apa yang menyukakan dan mendukakan Roh Kudus. Aku deklarasikan tahun ini menjadi tahun Pentakosta sepanjang tahun. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran atas hati yang haus. Amin. Oh saudaraku, dimanapun engkau berada, saudara angkat kedua tanganmu. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Amin. Atas kedua tanganmu ini saudara. Yes. Apa yang dikerjakan tanganmu, Yes, Lord. usahamu, studimu, karirmu, bisnismu, dibuatnya berhasil. Oh, anugerah umur yang panjang atas hidupmu, sehat sesehat-sehatnya. Amin. Masa depan yang gilang gemilang. Yes. Bukan hanya hidup to make a living, Yes. tapi hidup to make an impact. Yes, Tuhan. Menjadi dampak. Amin. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pemberitaan Injilmu, diberkatilah kesaksianmu. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah. Cinta kasih Yesus Kristus. Haleluya. Persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan bersama dengan saya. Amin.